warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan tuhi bi rahmatika amun siwak. Di video kali ini kami akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Syamil Al-Hadrami, kitab yang membahas tentang ilmu fikih. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza utawi iki kono fasal suci fi bayanil ajzi kang tetep ing dalem jelasake apes anistikmalil ma'i sangking gunakake banyu. Di pembahasan kali ini kita akan membahas pasal yang menerangkan tentang tidak mampunya menggunakan air. Tidak mampunya ini nanti arahnya ke tayamum. Asbabut tayamumi utawi pira-pira sebab tayamum. Salah satun iku ana telu. Faqdul ma'i swiji iku ora ana banyu. Wal maradu lan iku loro. Wal ikhtiyaju lan iku butuh ilaihi marang mak liatsi hayawanin krana ngelake hewan muhtaramin kang dimulyakno. Wa ghairul muhtarami utawi liyane perkara kang dimulyakno ai inda syar'i sitatun iku ana 6. Tariku sholati iku wong sing ninggal salat wazanil muhsani lan iku zina muhsan. Wal murtadu lan iku murtad wal kafirul harbi lan iku kafir harbi. Wal kalbul akur wal kalbu lan iku asu al akuru kang galak wal khinziru lan iku celeng. Sebab-sebab tayamum atau perkara yang memperbolehkan tayamum itu ada 3. Yang pertama adalah faqdul ma', tidak adanya air. Tidak adanya air ini berlaku untuk orang yang musafir, orang yang bepergian, atau orang yang fil hadar, orang yang ada di dalam rumah, atau orang yang berada di daerah masing-masing. Ketika tidak ada air sama sekali, boleh menggunakan tayamum sebagai ganti dari wudhu. Yang nomor 2 yaitu sakit. Apakah semua sakit bisa memperbolehkan seseorang untuk melakukan tayamum? Di sini ada keterangan di kitab Asyifatus saja wa salah satu aksam. Sakit itu ada 3 yang di situ memperbolehkan untuk melakukan tayamum sebagai ganti dari wudhu. Yang pertama al-awalu ayyakhofa ma'ahu bil wudhu fautar ruhi au fauta udwin au fauta manfaatil udwi. Yang pertama seseorang khawatir akan sakit yang ia derita, khawatir melakukan wudhu akan menyebabkan hilangnya roh atau hilangnya anggota badan atau hilangnya manfaat anggota badan. Kekhawatiran tadi bisa menyebabkan orang tersebut melakukan tayamum sebagai ganti dari wudhu. Yang nomor 2, orang tersebut khawatir akan bertambahnya sakit. Akan bertambahnya sakit atau memperburuk penyakitnya. Ini juga bisa menyebabkan orang tersebut boleh melakukan tayamum sebagai ganti dari wudhu. Untuk yang nomor 3, ayyakhofa sainan yashiran ka asaril judari au sawadan qalilan au yakhofa sainan qabihan ala ghairil a'dha'i dhahira. Yang nomor 3, orang tersebut khawatir akan menimbulkan bekas-bekas seperti bekas yang diperoleh ketika orang tersebut mempunyai sakit cacar. Keasarul judar itu bekas-bekas cacar. Itu diperbolehkan untuk melakukan tayamum sebagai ganti dari wudhu. Tapi ingat, menurut kitab Asyifatus saja semua sakit atau kekhawatiran dari yang pertama, kedua, yang ketiga itu harus rekomendasi dari dokter. Kekhawatiran tadi berasal dari ucapan dokter, tidak dari ucapan sendiri atau prasangka sendiri. Ya, di sini ada ibarat
far'un lil maridi ayyatamida fi dzalik qaulut tabibi al adli fi riwayah wa ya'malu bi ma'rifatin nafsah haitsu kana aliman bitib wala ya'malu bi tajribatin nafsah alal mu'tamad. Hendaknya orang yang sakit itu mempunyai pegangan apa yang dikhawatirkannya tadi, mempunyai pegangan dari tabib adilur riwayah, dari orang yang benar-benar menguasai ilmu kedokteran. Jadi kekhawatiran tadi tidak muncul dari prasangkanya sendiri, melainkan berasal dari rekomendasi dari dokter. Dokter bilang kamu tidak boleh menggunakan air, nanti sakitmu akan bertambah parah, menggunakan tayamum. Jadi kekhawatiran tadi harus bersumber dari ucapan dokter. Andaikan dalam satu kasus tidak ada tabib sama sekali, di sini ada ibarat amalaukan nabi bariyatin la yajidu biha tabiban. Andaikan di suatu daerah di situ memang tidak ada tabib sama sekali, fa innahu yajuzu lahu atayamum haisudun nahusulu madukir walakin tajibu alaihi al-i'adah wa dhannuhu dzalik ma'afaqtit tabib mujawizun litayamum la muskitun lisolah. Ketika di suatu keadaan orang tersebut tidak menemukan dokter sama sekali, dia boleh melakukan tayamum sebagai ganti wudhu atas dasar ketakutan yang ia rasakan. Akan tetapi dia wajib mengulangi sholatnya tadi karena dan tanpa adanya rekomendasi dari dokter itu memperbolehkan tayamum, tapi tidak bisa muskitun li sholah, tidak bisa menggugurkan sholat. Karena tayamum itu toharatun darurah, toharoh yang darurat, istilahnya badal lah, pengganti. Jadi syaratnya perlu diperketat. Untuk sebab yang nomor 3 yaitu ikhtiyaju ilaihi li'atsi hayawanin muhtaramin, butuhnya air gara-gara hausnya hewan yang dimuliakan oleh syarat. Hewan di sini memasukkan manusia. Jadi ketika ada manusia haus, tidak ada air sama sekali kecuali persediaan air minum, ya kita tidak boleh menggunakan air tersebut digunakan untuk wudhu. Bahkan haram kalau digunakan untuk wudhu, harus dikasihkan ke orang yang haus tadi. Kita boleh melakukan tayamum. Karena apa? Menjaga nyawa. Karena nyawa itu tidak ada gantinya, sedangkan wudhu itu ada gantinya berupa tayamum. Sehingga dalam hal ini kita wajib mengasihkan air tersebut kepada orang yang haus tadi, dan kita mengganti wudhu kita dengan menggunakan tayamum. Wa ghairul muhtaram sitatun wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk pembahasan wa ghairul muhtaram sitatun kita bahas di video selanjutnya. Kesimpulannya, sebab-sebab tayamum itu ada 3. Yang pertama tidak adanya air, yang kedua sakit, ya sesuai instruksi dari dokter, jika tidak diperbolehkan untuk menggunakan air karena akan berdampak sakitnya tidak akan sembuh atau sembuhnya akan lama dan lain sebagainya, sesuai keterangan tadi, boleh kamu menggantikan wudhu diganti dengan tayamum. Terus yang nomor 3, butuhnya seseorang atau butuhnya hewan karena haus akan air, di situ kamu boleh menggunakan tayamum. Semoga bermanfaat. Wa'alaikum ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.